Hai anak-anak Bu Guru yang soli dan soliha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Amel. Kali ini Bu Amel akan menemani kalian belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia tema 6 dengan judul Cita-citaku dan subtema 1. Materi kita kali ini adalah mendeskripsikan, menjelaskan, dan menceritakan kembali isi puisi. Simak baik-baik penjelasan Bu Guru hari ini ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita angkat tangan kita, semoga kita senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, materi yang akan kita pelajari pada hari ini yang pertama adalah mendeskripsikan isi puisi. Yang kedua, menjelaskan makna yang terkandung dalam sebuah puisi. Dan yang terakhir, menceritakan kembali isi puisi. Mendeskripsikan isi puisi. Pada dasarnya, di dalam sebuah puisi itu terdapat sebuah cerita atau isi yang disampaikan oleh pengarangnya. Dan untuk mengetahui isi atau cerita dari sebuah puisi, maka kita perlu melakukan hal-hal sebagai berikut. Nah, langkah-langkah dalam mendeskripsikan puisi yang pertama adalah kita harus membaca puisi tersebut dengan seksama dan teliti. Yang kedua, menuliskan hal-hal penting dalam puisi. Yang ketiga, menentukan tokoh dan peristiwa apa yang terjadi dalam puisi tersebut. Dan yang keempat, menuliskan kata-kata sulit dalam puisi, kemudian menemukan maknanya. Materi yang kedua yaitu menjelaskan makna yang terkandung dalam sebuah puisi. Menjelaskan makna artinya kita bisa menjelaskan maksud yang terkandung dalam puisi. Kita perlu mendalami puisi dengan seksama karena cara pandang dalam memaknai sebuah puisi berbeda-beda. Jadi untuk memaknai sebuah puisi tidak masalah kalau misalnya cara pandang kita untuk memaknai sebuah puisi tersebut berbeda-beda, dan itu tidak bisa disalahkan atau dibenarkan. Siapa yang benar, siapa yang salah, karena sudut pandang untuk memaknai sebuah puisi itu setiap orang berbeda-beda, jadi tidak apa-apa. Nah, apa saja langkah-langkah untuk menjelaskan makna puisi? Sama, yang pertama kita perlu membaca puisi dengan seksama. Yang kedua, membaca berulang setiap baris dengan cermat. Dan yang ketiga, mencatat hal penting dari setiap baris dan bait. Dan yang keempat, menuliskan dan menyusun catatan penting menggunakan bahasa kamu sendiri. Nah, di sini Bu Guru punya contoh bagaimana kita menjelaskan makna yang terkandung dalam sebuah puisi. Coba disimak baik-baik ya. Sebelah kiri, kotak sebelah kiri yaitu adalah puisi yang terdiri dari 4 baris yaitu 1 bait. Darimu aku mengenal suku Sunda, darinya aku mengenal suku Minahasa, dari mereka aku mengenal suku Papua. Kita semua satu, kita orang Indonesia. Nah, artinya apa sih atau maksud yang terkandung dalam puisi tersebut? Di sini Bu Guru memaknai bahwa
Meskipun berasal dari suku yang berbeda-beda, semua orang yang tinggal di Indonesia menyebutnya bahwa kita adalah bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, menceritakan isi puisi. Nah, setelah kita memahami bagaimana langkah-langkah mendeskripsikan dan menjelaskan makna puisi, sekarang kita pelajari materi bagaimana menceritakan kembali isi puisi dengan bahasa kita sendiri. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menceritakan puisi adalah yang pertama, mencermati makna dari puisi di setiap baitnya. Yang kedua, menuliskan makna dan menggabungkan makna tersebut dari setiap bait. Nah, di sini adalah contoh dari bagaimana kita menceritakan kembali isi puisi. Bu Guru punya satu bait puisi. Yang sebelah kiri adalah puisinya dan yang sebelah kanan adalah maknanya, kemudian isi cerita dari puisi yang ada di sebelah kiri. Simak baik-baik ya. Perkakas dan oli menjadi kawannya sehari-hari. Pakaian kotor pun ia tak peduli. Semua dilakukan sepenuh hati demi mendapat sedikit rezeki. Nah, ini puisi tersebut adalah menceritakan tentang pekerjaan seorang montir yang bekerja dengan penuh semangat agar memperoleh rezeki untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran yang telah Bu Guru sampaikan. Sebelum menutup pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.